البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada poin yang ke-560. Man huwa sahabiyul ladzi a'tahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam miftahal ka'bati 'inda fathi Makkah. Siapa itu sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya kunci Ka'bah ketika pembukaan kota Mekah? Wal jawab Utsman ibn Talhah radhiyallahu anhu. Wa dalilu hadits Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'amal fathi ala naqatin li Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah hadits Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pada tahun pembukaan kota Mekah di atas sebuah unta milik Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Hatta anakha bi fina'il Ka'bah, sampai beliau menderumkan untanya tersebut di teras Ka'bah. Thumma da'a Utsman bin Talhah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau memanggil Utsman bin Talhah radhiyallahu anhu, faqala i'tini bil miftah, datangkan kepadaku kunci. Kenapa? Karena keluarga Utsman bin Talhah adalah pemegang kunci Ka'bah. Namun saat itu berada di tangan ibunya. Makanya Nabi SAW perintahkan Utsman untuk mengambil kunci tersebut dari sang ibu. Fadhahaba ila ummih, maka Utsman kemudian pergi menemui ibunya, fa'abad an tu'tiyah, tapi sang ibu enggan untuk memberikan kunci tersebut karena saat itu masih di atas kekufuran. Faqala wallah la tu'tinihi aw la yakhrujanna hadha as-sayfu min sulbi. Demi Allah, engkau berikan kunci tersebut kepadaku wahai ibu, atau sungguh akan keluar pedang ini dari apa? Tulang sulbiku. Nah, yaitu akan dihunuskan kepada sang ibunya. Ini menunjukkan prinsip al-wala wal bara yang kokoh yang ada pada para sahabat radhiyallahu alaihim. Memang ibu punya hak untuk dihormati, punya hak untuk dimuliakan, tapi tatkala bertentangan dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan menentang secara terang-terangan perintah beliau, maka tidak ada penghormatan baginya. Walaupun di sini kita melihat bagaimana Utsman memberikan peringatan dengan ungkapan yang bagus kepada sang ibu. Memberi pilihan.
Qala fa'atadhu iyyah. Maka sang ibu pun memberikan kunci itu kepada Utsman bin Talhah. Faja'a bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadafa'ahu ilaih fa fatahal bab. Kemudian dia datang dengan membawa kunci tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyerahkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul pun membuka pintu Ka'bah. Hadits riwayat Bukhari wa Muslim wal lafdzu li Muslim. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk Ka'bah qanifillah kecuali setelah bersih dari gambar-gambar dan berhala-berhala, sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang lain. Dan ini contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain begitu banyak peringatan dari beliau terhadap masalah taswir zawatil arwah, masalah menggambar makhluk yang bernyawa. Selain memerintahkan untuk menghapus, sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib, la tada' suratan illa tamastaha. Jangan engkau biarkan satu gambar pun kecuali engkau menghapusnya. Juga beliau sendiri mencontohkan pengingkaran, termasuk apa? Dengan adanya gambar-gambar dan berhala-berhala di rumah Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia ini, yaitu di Ka'bah. Nah, sehingga tidak tersisa satu gambar pun dari gambar-gambar makhluk bernyawa maupun berhala-berhala di sana. Dan hal ini akhwanifillah yang kita rasakan karena saking banyaknya hal yang terdapat padanya surah, padanya gambar makhluk bernyawa, kita semakin melemah dalam mengingkarinya. Apalagi juga dengan syubhat yang didatangkan oleh sebagian ahli ahwa, sehingga sangat disayangkan timbul peremehan pada diri-diri mereka yang mengaku sebagai salafi dalam masalah gambar makhluk bernyawa. Yarhamukallah. Sehingga banyak yang mereka memfoto dirinya sendiri atau memfoto orang lain dengan kamera dan seterusnya, yang sungguh hal ini tidak dibangun di atas dalil dan juga tidak dibangun di atas fatwa yang benar. Kalau menisbahkan kepada ulama akhwanifillah, maka sungguh ini kezaliman. Nah, dikarenakan tidak ada dari ulama-ulama ar-rasikhuna fil ilm, ulama ahli sunnati wal jamaah, yang kemudian melegalisasi perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala sendiri saja yang banyak manusia menisbahkan tentang pembunuhan fotografi kepada beliau sama sekali tidak membenarkan untuk apa? Menggambar atau memfoto dengan tujuan hanya sekedar apa? Kenang-kenangan, atau bahkan sekedar apa? Untuk ujub, memperlihatkan diri dan yang lainnya. Nah, hendaknya seorang jujur dalam mengambil fatwa ulama, tidak menjadikannya sebagai tameng belaka demi hawa nafsu yang ada pada dirinya, wal iyad billah. Beliau jelaskan dengan penjelasan yang bagus ketika disurati oleh sebagian ulama tentang pendapat beliau dalam masalah ini. Kenapa? Karena memang banyak dijadikan sebagai alasan mereka-mereka yang kebiasaannya tatabbu' rukhas, mencari-cari rukhsah dari para ulama. Nah, dan golongan seperti ini senantiasa ada, dan yang menjadi korbannya ya
mereka-mereka yang masih menilai suatu perkara dengan melihat orang, melihat siapa yang mengatakan, nah belum terlalu banyak belajar, akhirnya tertipu dengan apa? Dengan slogan ini fatwa ulama. Maka seorang muslim, terlebih lagi seorang sunni salafi, hendaknya betul-betul membangun agamanya di atas dalil. Di sini menuntut kita untuk semakin banyak belajar. Nah, semakin banyak belajar, kemudian membangun keyakinan di atas dalil yang benar. Nasallallahu al-afiyata wassalamah.